Untuk mengupdate bagaimana kondisi di sejumlah titik di Jakarta, kita segera terhubung dengan rekan di lapangan Rama Sukarna dan juga juru kamera Gilang Rahmat yang ada di kawasan gedung DPR. Kemudian di kawasan Monas ada jurnalis Berita 1 Monik Safira dan juru kamera Wahyu Santiko serta ada Vinilia Wangrio dan juru kamera Hidayat Syarif di kawasan Simpang Senen. Pertama kita ke Rama Sukarna terlebih dulu, Rama. Mungkin bisa diceritakan di tempat Anda suasana terkini seperti apa depan gedung DPR ini? Ya, selamat pagi Agung dan pemirsa, melaporkan langsung dari depan kompleks DPR MPR di Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini. Nampaknya memang suasana masih cukup kondusif, dalam artian belum ada kepadatan yang berarti, baik itu yang berasal dari massa yang akan melakukan unjuk rasa pada hari ini ataupun dari kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Jika mungkin dapat dilihat di layar kaca Anda bahwa pada hari ini Jalan Gatot Subroto, baik itu dari arah Jakarta, dari arah Senayan menuju ke arah Selipi, ini masih cenderung lancar, tidak ada antrian kendaraan, tidak juga ada kendaraan-kendaraan yang sengaja untuk berjalan lebih pelan ataupun memberhentikan kendaraannya di depan gedung DPR MPR untuk berfoto, untuk merekam-rekam situasi yang ada, dikarenakan memang di dinding-dinding dan juga pilar gedung DPR MPR di gerbangnya ini juga sudah bersih daripada coretan-coretan yang telah ada dari beberapa hari yang lalu ketika aksi demonstrasi berlangsung selama beberapa hari. Dan juga pada hari ini memang dikabarkan bahwa akan ada aksi demonstrasi dari BEM SI Kerakyatan yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa titik. Salah satu titik utamanya adalah di depan gedung DPR MPR. Namun berdasarkan konfirmasi kami kepada koordinator dari BEM SI Kerakyatan, ini belum ada konfirmasi apakah memang aksi demonstrasi tersebut akan jadi berlangsung pada hari ini atau mungkin akan ditunda, dikarenakan sebelumnya aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada hari kemarin namun ditunda dikarenakan kondisi Jakarta yang belum kondusif. Maka kita akan nantikan bagaimana nantinya, mungkin beberapa jam ke depan akan ada massa yang datang, tapi sampai saat ini belum ada massa yang terlihat, baik itu yang menggunakan sepeda motor ataupun yang menggunakan jas alma mater mahasiswa seperti itu, dan juga tidak ada pengamanan yang ekstra daripada pihak TNI maupun Polri, hanya dari pihak TNI yang berjaga di depan di dalam gedung DPR MPR, sehingga belum ada penjagaan ekstra di depan gedung DPR MPR. Demikian, Agung. Rama, kondisi arus lalu lintas di depan gedung MPR DPR kami pantau juga tampaknya masih berjalan normal. Adakah rencana untuk pengalihan arus lalu lintas berkenaan dengan rencana demonstrasi pada hari ini? Ya, Agung, kami belum menerima informasi terkait dengan pemindahan jalur di depan gedung DPR MPR, dikarenakan pada hari ini juga seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke arah Selipi ini masih ramai lancar, belum ada antrian, belum ada kepadatan bahkan sejak pukul 6 pagi hari tadi ketika kami standby di depan gedung DPR MPR. Dari kawasan gedung DPR, kita selanjutnya bergeser ke kawasan Monas. Ada rekan Monik Safira. Monik, jika tadi di depan gedung DPR tempat Rama mengabarkan tampaknya kondisi masih kondusif, begitu bagaimana kondisi terkini di kawasan Monas? Apakah massa sudah berkumpul? Begitu mengingat informasi yang kami dapatkan bahwa massa dari Aliansi Ojek Online akan titik kumpul di Monas. Ya, Agung, memang berdasarkan pantauan kami sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi, memang pantauan di lapangan ini kondisinya masih ramai lancar dan juga kondusif. Meskipun memang nantinya dikabarkan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti berdasarkan keterangan dari Humas WRC Bergerak, yakni Erna, mengatakan bahwa nantinya hari ini akan ada aksi damai ojol yang nantinya akan melakukan konvoi di sejumlah titik di zona merah, di mana nanti titik kumpulnya ini akan berada di parkiran Irti di Monas, Jakarta Pusat, di mana tempat kami melaporkan saat ini. Namun memang kondisinya sejauh ini masih cukup kondusif. Kalau kami melihat di belakang saya juga ini tampak masyarakat ini masih berlalu lalang, ini masih aktivitasnya masih normal, kemudian masih lancar, tidak ada tanda-tanda kepadatan yang berarti, meskipun memang nantinya ini
ratusan pengemudi ojol akan melakukan aksi damai yang berada di sejumlah titik di wilayah Jakarta, seperti yang akan dimulai di Monas, kemudian akan lanjut di Makobrimob di Kuitang, kemudian akan berada di Polres Jakpus, Kodim Kebayoran, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Timur, dan akan kembali lagi di Monas. Namun dapat kami sampaikan hingga pagi ini kondisinya masih ramai lancar dan masih kondusif, tidak ada tanda-tanda sekumpulan begitu ya, kepadatan yang berarti di area Monas. Namun kalau tadi kami lihat di depan patung kuda yang berada di area Monas ini, di area dalam memang sempat ada beberapa personel TNI yang berada di area dalam Monas. Namun tampaknya kalau kami melihat ini personel TNI ini tampaknya masih melakukan pengawasan ataupun pengamanan di area dalam, namun tidak ada pengamanan yang begitu ketat seperti yang terjadi pada hari-hari sebelumnya pasca aksi demonstrasi yang memang sempat terjadi di kawasan Monas. Agung. Baik, terima kasih Monik atas laporan Anda dari Monas. Berikutnya pemirsa kita akan geser begitu ke rekan Vinilia Huangrio. Vinil, jika di DPR dan di Monas tampaknya saat ini masih terpantau kondusif, begitu bagaimana dengan kawasan Senen tempat Anda berada? Ya, pagi Agung dan juga pemirsa. Di kawasan Simpang Senen, Jakarta Pusat ini sama seperti rekan-rekan lainnya yang juga aman, kondusif. Dan juga kalau misalnya kami gambarkan dari kami tadi tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi lalu lintas yang ada di Simpang Senen ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang bermobilisasi nampaknya berangkat kerja begitu, Agung dan juga pemirsa. Dan juga tidak hanya itu, selain kendaraan pribadi juga terdapat sejumlah unit Transjakarta yang bergerak melewati Simpang Senen ini, karena juga memang ini merupakan rute yang cukup vital begitu ya, karena di sini ada halte Senen Sentral dan juga halte Senen Toyota Raga. Dan saat ini sendiri operasional Transjakarta memang sudah dibuka secara normal sejak kemarin, dan hari ini merupakan hari kedua di mana untuk operasionalnya sendiri dilakukan secara normal. Dan para penumpang Transjakarta dinaik turunkan di depan halte yang terbakar, karena memang haltenya ini tidak bisa digunakan karena akibat aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus lalu yang mengakibatkan kerusakan yang cukup berat. Sehingga tadi kami lihat ada bus 1P yang merupakan jalur Blok M dan juga Senen, dan juga 6G yang merupakan jalur atau rute Lebak Bulus Senen via tol. Ini untuk proses menaik turunkan penumpang dilakukan di depan halte yang rusak. Dan juga dari sisi pengamanan sendiri dapat Anda lihat dari visual dari juru kamera Hidayat Syarif memperlihatkan saat ini sendiri memang sudah banyak sekali elemen yang berkumpul untuk berjaga, yang mana hari ini meskipun memang sudah dilakukan pembersihan dan juga perbaikan pada hari kemarin, yaitu tanggal 1 September, hari Senin, untuk kerusakan ringan nampaknya pembersihan dan perbaikan halte Senen Sentral dan juga halte Senen Toyota Raga ini akan dilanjutkan pada hari ini, yang mana melibatkan berbagai elemen yang berasal dari petugas oranye begitu ya, PPSU, kemudian pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air, kemudian juga ada penjagaan dari Satpol PP dan juga petugas kepolisian dan juga Dinas Perhubungan, yang mana ini untuk memastikan tentunya proses pembersihan dan juga perbaikan dari kedua halte yang terletak di Simpang Senen ini bisa berjalan lancar dan juga kondusif. Dan juga setidaknya ini ada sekitar puluhan hingga ratusan petugas yang dikerahkan untuk bisa melakukan pembersihan dan juga perbaikan hari ini, Agung. Vinil, kami coba konfirmasi warga, kami melihat ada kelompok massa di belakang Anda yang saat ini tengah berbaris. Ini jadi bukanlah antrian warga yang hendak menaiki Transjakarta ya, tetapi merupakan tadi PPSU, mungkin juga petugas dari Dinas SDA dan lain sebagainya yang tengah menjalankan apel pagi, begitu atau seperti apa, Vinil? Iya,
Ya, betul. Agung, yang di belakang saya tadi yang diperlihatkan di visual ada itu merupakan pasukan dari PPSku, kemudian dari Dinas Sumber Daya Air, dan juga beberapa elemen dari kelompok masyarakat, kemudian juga dari tentunya RT setempat ini juga bekerja sama untuk bisa melakukan kegiatan hari ini, yaitu melanjutkan kembali proses pembersihan dan juga perbaikan di kedua halte yang terletak di Simpang Senen hari ini, Agung. Dan kalau untuk masyarakat sendiri yang ingin menaiki Transjakarta, memang akan sedikit terkendala karena halte yang digunakan ini rusak cukup parah, sehingga mereka harus berada di trotoar untuk bisa naik atau turun dari bus Transjakarta tersebut. Dan juga dapat Anda lihat selain pasukan oranye juga ada pasukan hijau dan juga ada pasukan kuning ya, dan juga ada damkar yang berjaga untuk mengawasi dan memastikan bahwa agenda pembersihan yang dilakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga Agung, perlu kami informasikan juga bahwa pembersihan dan juga perbaikan ini kalau untuk tingkat sedang ini untuk halte-halte yang ada di Jakarta itu akan dilakukan juga pada besok hari dan juga akan dilanjutkan pada hari Senin minggu depan atau tepatnya pada tanggal 8 September. Ini untuk tingkat kerusakan yang berat di halte-halte Transjakarta yang tersebar di wilayah Jakarta. Agung. Oke, artinya Vinil operasional halte sebetulnya belum berjalan secara maksimal karena masyarakat pengguna Transjakarta sampai saat ini masih harus berada di trotoar terlebih dulu begitu ya untuk naik dan turun dari Transjakarta. Vinil, terakhir mungkin barangkali Anda sudah juga audiensi dengan pemangku kebijakan setempat. Apakah rencananya hari ini akan ada kerumunan massa di titik Senen Sentral ini begitu atau tidak? Kalau di DPR dan juga di Monas tampaknya sudah terkonfirmasi bahwa akan ada titik kumpul dan juga titik keramaian pada saat aksi demonstrasi nantinya. Bagaimana dengan kawasan Senayan Sentral ini? Ya, Agung, kami tidak dapat mendengarkan audio Anda dengan baik. Bisakah Anda mengulang pertanyaannya, Agung? Vinil, apakah ada konfirmasi terkait potensi kerumunan massa atau yang menjadi titik kumpul di kawasan Senayan Sentral tempat Anda berada? Mungkin Anda sudah audiensi atau berbincang dengan pemangku kebijakan di sekitar. Oke, Agung, di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Simpang Senen Jakarta Pusat, kami belum menerima informasi bahwa akan ada titik kumpul dari massa, namun sepertinya untuk kawasan ini akan cukup aman, kondusif dan tidak akan menjadi lokasi untuk pergerakan massa hari ini karena mereka akan difokuskan di gedung DPR RI, yang mana juga ini agendanya sempat terbatalkan atau tertunda pada hari Senin kemarin yang kemudian akan dilakukan pada hari ini oleh BMSI atau BEM seluruh Indonesia, yang mana sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk kawasan Simpang Senen ini akan cukup aman, kondusif dan juga petugas yang sudah dikerahkan ini akan melakukan pembersihan dengan cukup aman dan juga terkendali. Dan juga perlu kami informasikan ada hal menarik juga bahwa memang di Jakartmaya kita diramaikan oleh bantuan dari Malaysia, dan hari ini sendiri saya mendapati bahwa tidak hanya dari solidaritas dari sahabat kita di negara tetangga atau Malaysia, tapi juga dari dalam negeri sendiri, dari spesifiknya dari Serdang, ini ada yang mengirimkan bantuan lewat ojek online yang dibagikan kepada teman-teman yang bertugas pada hari ini di lapangan. Begitu, Agung, membagikan makanan dan juga minuman bagi mereka yang berada di sekitar kawasan Simpang Senen. Namun saat ini ojek online-nya sendiri sudah pergi dan mungkin ingin membagikan di tempat lainnya. Agung. Baik, Vinil, terima kasih. Sisi lain dari aksi demonstrasi yang sudah Anda bagikan pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, rekan Vinilia Wangrio, dan sebelumnya juga ada rekan Rama Sukarta dan juga rekan Monik Handa. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Kita ke informasi